Tiara, suara aku masuk nggak Tiara? Cek, Agak kurang besar suaranya, Pak. cek, cek, cek. Halo, belum besar belum ya? Halo, cek. Dengar nggak tapi? Dengeran nggak? Suara aku kedengeran nggak lo? Cek, jelas. Oh, berarti di sana, sinyal di sana. Kamu di sekolahan nih? Enggak di rumah, di kos. Oh, ya pantas. Cuma apa? Yang kayak kemarin itu. Oke. Eh, sekarang kamu coba menjelaskan yang 5 menit ya, Pak. Waktu 5 menit ini. Sekarang Pak, waktu 5 menit, kamu menjelaskan yang riset. Nah, riset, menjelaskan yang riset. Bentar, bentar. Buka dulu kalau mau risetnya. Kalau risetmu yang terakhir itu udah dikirim ya? Pak Randy, ternyata di BMC Ya, saya ada yang salah ada di yang salah. fitusinya, di usianya itu saya kurang teliti, Pak. Oh, gak apa-apa lah. Nanti cerita aja. Jadi, jadi kamu baca ini tetap sesuai yang di riset aja. Baca ini. Oh, itu ada typo dikit gitu. Jadi mengalir aja sebenarnya. Paham ya? Kalau ditanya kenapa ini beda gitu, gimana, Pak? Typo, typo gitu, bro. Typo Oh, aja. tipe. Yang dikumpulkan itu typo. Atau gini, eh, yang saya kumpulkan itu typo yang dulu yang ini itu. Salah di ininya kan, Di usianya. di umurnya, usia kan. Iya, Nah, iya, yang typo. Kan harusnya berapa? 25, 34 ya? Iya, iya betul. iya kan? 25, 34 kan kamu. Iya. Nah, yang itu typo Pak ya. Nanti kamu presentasinya pakai yang kamu siapkan yang benar aja. Gitu. Paham ya? Satu itu dok Paham, kan? Pak. Satu itu dok kan? Nah, yuk, sekarang kamu presentasi yang bisa dulu ya, 5 menit yuk. Udah siap belum? Yang riset ya. Udah siap Ya, belum? sudah. Yuk, mulai. Yuk. Enggak di itu, Pak, share. Oh, iya, kamu share screen toh. Kamu bisa share screen nggak? Kamu pakai laptop kan? Nah, dari awal, dari awal. Yuk, udah siap. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri Lomba Kompetensi Siswa tingkat Provinsi tahun 2025, perkenalkan, nama saya Tiar Olive Saiful Adi akan mempresentasikan hasil riset produk saya yaitu stik mangrove. Yang pertama ada latar belakang. Yang melatar belakangi produk saya yaitu cemilan sehat yang memiliki segudang kandungan manfaat yang bermanfaat bagi program diet dengan mengusung nilai lokal. Yang kedua ada tujuan research yaitu mengidentifikasi faktor kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada penentuan target pasar dan mengidentifikasi faktor pemilihan produk. Kita masuk ke metodologi research yaitu saya mengumpulkan data melalui survei kuantitatif yang sudah saya buat yaitu dengan cara kuesioner online, wawancara dan testimoni di Car Free Day Cilacap, serta melakukan studi literatur atau riset pasar dengan observasi lapangan
dengan sampel riset yaitu 62,5% responden yang aktif di media sosial dengan kebiasaan pola gaya hidup sehat dengan target utama pasar target utama yaitu usia dari rentang usia 25 sampai 34 tahun. Bentar, bisa di itu Pak. Klik. Nah, Lalu ada sebaran responden yang sudah saya buat melalui data kuesioner online saya dengan jumlah target yaitu jumlah responden saya yaitu 55 dengan gender paling banyak yaitu perempuan dengan umur paling banyak 25 sampai 34 tahun dengan pekerjaan sebagai karyawan yang memiliki pendapatan 1,5 sampai 5 juta dengan pendidikan rata-rata sastra 1 atau D1, D2 dan D3. Berikut hasil riset saya melalui identifikasi kebutuhan produk cemilan sehat, yaitu dengan persentase paling banyak kesehatan dan kealamian menjadi faktor kebutuhan konsumen melakukan pembelian cemilan sehat. Berikut adalah data pendukung melalui Google Trends, yaitu data grafik yang menstab dengan cemilan sehat dengan grafik yang stabil dari 5 tahun ke belakang. Berikut adalah hasil riset penentuan target pasar berdasarkan usia dengan jumlah rentang usia 26 sampai 34 tahun adalah rata-rata usia yang masih memikirkan cemilan sehat. Berikut adalah data pendukung melalui data box dan meta AI. Di dalam data box ada proporsi konsumen makanan ringan di Indonesia berdasarkan usia, yaitu paling tinggi adalah usia 25 sampai 34 tahun. Sedangkan di dalam meta AI saya sudah memfilter di Provinsi Jawa Tengah dengan rentang usia 26 sampai 34 tahun didasari dari jenis kelamin. Semua jenis kelamin paling tinggi adalah perempuan dengan estimasi konsumen yaitu paling banyak 1,8 juta. Hasil riset yang kedua adalah penentuan target pasar berdasarkan alasan mengapa memilih cemilan sehat, yaitu dalam presentasi paling banyak yaitu mencari produk cemilan sehat melalui media sosial atau konsumen yang mencari informasi tentang cemilan sehat di media sosial. Berikut adalah hasil riset analisis faktor pemilihan produk dengan persentase paling banyak adalah faktor pemilihan produk dengan kualitas bahan yang tinggi. Berikut adalah infografis visualisasi data mengapa faktor penentuan produk saya yaitu stik mangrove adalah paling banyak kualitas dan nilai lokalnya. Berikut adalah alasan mengapa sih menggunakan produk saya, yaitu konsumen yang memiliki persepsi alasan mengapa menggunakan produk saya, yaitu paling banyak adalah dari unsur manfaatnya atau nilai kesehatannya. Berikut adalah kesimpulan yaitu terbagi menjadi dua kekuatan produk dan peluang pasar. Di dalam kekuatan produk yaitu saya mengusung nilai kesehatan dan nilai lokal serta peluang pasar saya yaitu konsumen dengan usia rentang 25 sampai 34 tahun yang aktif di media sosial. Berikut adalah rekomendasi produk saya yaitu mengoptimalkan pemasaran digital, melakukan konten edukasi dan promosi serta mengembangkan habis ya lah. varian rasa produk. Stop. Habis. Ini udah 5 menit 30 detik. Tadi kan udah kendala lagi 30 detikan. Kamu kurang agak cepat dikit ya. Durasinya. Belajar dikit. Nah, jadi nanti dipersilakan. Sama kamu kok nyebutin kata dengan berikut. Banyak banget kamu kata dengan tadi. Berikut juga banyak banget. Dikurangi ya. Diganti apa hal ini. Yang hal ini didukung pula. Data Google Trend. Hal ini didukung pula. Nah, itu jangan.
dengan berikut adalah pusing dengerin ini ya. Oh, Ya, diganti kata hubungannya jangan kebanyakan dengan ya. Ada 20 kali lebih menyebutkan dengan ini dulu. Ya, dengan itu diganti kata penghubung lainnya. Sama berikut gitu. Banyak kan ini. Terus tadi itu tulisannya ada yang tipu. Meta itu nggak pakai H, META. Terus bukan Meta AI, nanti salah maksud. Meta Audience Insight. Ya memang AI sih, tapi nanti jadi AI gitu ya. Meta Audience Insight. Itu ya. Oke, catatannya itu jangan nanti durasinya dicepetin dikit ya. Tadi ini kayak kurang kelebihan sekitar 30 detik mungkin ya. Kalau kita normal tadi ada kendala. Kelebihan 30 detikan ya sama kata penghubung itu. Nah, sekarang lanjut yang BMC ya. Tadi di upaya ya meta AI, jangan di meta AI, meta audience insight ya. Jadi meta audience insight bukan meta AI. Nanti salah maksud nanti. Gitu ya. Sekarang yang BMC-nya. BMC-nya mana? Ini masih yang riset. Nah, yuk. Nah, Assalamualaikum ini kok kamu tak, warahmatullahi bentar, wabarakatuh. bentar. Kamu tampilin yang benar toh, jangan yang salah. Ini 20 40 kan kamu berapa tadi? 24 35 toh demografinya. Nanti nampilannya yang benar. Apanya, Pak? Demografinya kan yang ini salah toh, 20 40. Yang benar berapa demografinya? Berarti dirubah, Pak. Iya, nanti yang kamu tampilin waktu sana kan nampilin yang benar aja. Emang boleh Sesuaikan direvisi ya, hasil Pak? riset. Ini kan, nah nanti bilang aja tipu di sana gitu saat presentasi. Kalau nggak ditanya ya, kalau nggak ditanya ya nggak usah gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin ngecek sampai situ. Dia akan dengerin kamu presentasi. Ya, dia akan fokus pada kamu presentasi. Udah, nah gitu. Nanti presentasinya pakai gini, sesuaikan riset ya. Yuk, yuk, mulai yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri terhormat Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Provinsi tahun 2025, perkenalkan saya Tiara Olive Sepradi akan mempresentasikan bisnis bisnis model kanvas yaitu dari produk saya yaitu Stick Mangrove. Yang pertama adalah value proposition. Saya menawarkan produk saya yaitu dengan Saya menawarkan produk saya dengan cemilan sehat yang alami yang mengandung kandungan gizi yang melimpas dengan mendukung pelestarian lingkungan dan dapat dijadikan oleh-oleh serta bisa dijadikan cemilan yang ramah untuk program diet. Yang kedua ada segmen customer segment yaitu dibagi menjadi dua yaitu B2B dan B2C.
Di dalam B2C ada demografi, psikografi, geografi, dan behavior. Di B2C ada karyawan dengan rentang usia 25 sampai 34 tahun yang memiliki gaya hidup sehat serta bertempat tinggal di perkotaan dan suka membeli cemilan sehat dan mendukung pelestarian nilai lokal. Yang ketiga ada channels yaitu saluran distribusi. Saya melakukan saluran distribusi dengan toko oleh-oleh di Kabupaten Cilacap, pasar tradisional dan penjualan marketplace atau di media sosial. Lalu saya melakukan bekerja sama dengan pusat kebugaran serta mengikuti eh, event pameran produk lokal di Cilacap dan kemitraan dengan sekolah dan instansi. Yang keempat ada customer relationship, yaitu hubungan pelanggan. Saya melakukan hubungan pelanggan dengan cara melayani pelanggan dengan layanan responsif dan melakukan program loyalitas pelanggan, yaitu dengan bertema Mangrove Health Club dengan memberikan diskon dan giveaway banding produk. Yang kelima ada key research, yaitu sumber daya utama, yaitu bahan baku, peralatan tenaga kerja, branding, dan aset digital, yaitu platform e-commerce dan aplikasi mobile. Yang keenam ada key research, yaitu produksi dan pengembangan, pengembangan pengemasan dan distribusi, promosi dan pemasaran digital, pelatihan mitra, dan pengembangan produk baru. Yang ketujuh ada key partners atau kemitraan utama. Saya melakukan kemitraan utama dengan komunitas pelestarian mangrove dan Dinas Perikanan dan Lingkungan Hidup, marketplace, dan distribusi produk lokal. Yang kedelapan ada cost structure atau struktur biaya. Saya membagi struktur biaya saya menjadi dua, yaitu fixed cost dan variable cost. Di dalam fixed cost ada sewa tempat, gaji tetap karyawan inti, peralatan peralatan produksi, biaya legalitas, dan branding. Sedangkan di variable cost ada bahan bahan baku utama, kemasan, tenaga kerja, biaya distribusi, biaya promosi, dan pelatihan pengembangan sumber daya alam. Yang terakhir ada revenue streams atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan saya melalui toko oleh-oleh di Kabupaten Cilacap yang dengan cara ecer dan grosir. Eh, Lalu ada paket bundling oleh-oleh, pesanan khusus acara, pengemasan pemesanan melalui media sosial dan penjualan produk turunan seperti kue, tepung, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon bisa ditanyakan. Ih, salah ya, Pak? Oke, ini baru 4 menitan ya, masih ada waktu sebenarnya. Oh, tak, cuma kamu menjelaskannya tadi banyak yang masih membaca, belum kayak orang menjelaskan Tiara. Ya. Eh, ada sebenarnya poin-poin yang harus bisa dijelaskan lebih lebih detail. Jadi jangan hanya membaca. Ya, misalkan mendukung pelestarian lingkungan pesisir produk lokal gitu ya. Nah, produk ini tuh juga mendukung pelestarian lingkungan lokal. Jadi kita bisa memanfaatkan mangrove yang tidak hanya dibuang saja. Tuh. Karena masih ada 1 menitan lebih ya, 1 menitan lebih. Jadi ada poin-poin tertentu yang bisa kamu jabarkan untuk menarik perhatian. Jangan membaca full, paham ya? Paham, Pak Randy. Ya, ini 4 menit. Ini sama seperti yang sebelumnya kan kamu 3 menit sekian kayaknya. Saya masih ingat yang di MC. Nah, jadi oh cari poin-poin yang itu menjadi tambahan ya. Itu. Terus yang ini, selanjutnya yang di presentasi analisa. Coba.
Saya belum nyoba yang analisa Pak Randy. Ya, coba kamu jelaskan aja lewat laporan kemarin 5 menit gitu ya, 5 menit. Laporan kemarin yang tadi malam dikirim, diupload. Nah, itu kamu presentasikan itu 5 menit coba. Pak Randy bisa dijelaskan lebih dahulu nggak? Saya kurang mengerti analisanya. Yang kamu tanya tadi malam dikirim itu belum paham. Coba kamu kirim ulang deh. Tak jelasin. Kamu ya tak download dulu deh. Nih, gini dulu deh, gini dulu. Tak tanya dulu kamu. Belum tak jelasin. Bagian ini yang kamu belum paham apa? Ya, Pak, halo? Ini Pak cara menjelaskan yang tabel-tabel gitu Pak, sama data performa iklannya. Karena rata-rata Eh, ini yang membuat eh, apa yang membuat apa asisten saya Oh, ini kamu waktu saya masukkan sakit aja ini ya. ya Bentar, tak kirimin ini aja. Bentar, kamu tak kirimin. Jadi kamu harus membaca dulu sebentar ya. Tak ambilin. Pakai Hmm, itu Tiara, pakai file yang di-share sama Pak Randy yang suruh ditambahin itu loh, itu ada penjelasannya. ada penjelasannya. Kayak udah ngirim belum ya? Udah ya, ada penjelasannya ya. Udah Ada Pak, penjelasan itu. ini. Iya, ini kan Ah, karena iya kemarin tuh ini yang membuat tuh saya sama asistennya karena pada saat itu kan 2 hari Tiara sakit, jadi kami oh backup. gitu. Iya, sampai Oh, se- ini dia hari kemarin tuh baru lepas infusan. oh gitu. Jadi gini, ini kalau tak jelasin juga panjang poin-poinnya. Jadi gini, mending kamu kan kemarin saya tadi malam bilang ya dipelajari dulu gitu ya, biar lancar ya. iya Nah, mending yang itu dibaca dulu Tiara. Nah, nanti kamu kapan? Kamu kan habis ini berangkat kan hari ini. iya Nah, berarti kapan? Minggu kan kamu juga Minggu minggu di hotel pagi kan? aja. Nah, minggu pagi presentasi nantinya sambil itu. Jadi sudah ada gambaran dulu karena ini kan banyak nih yang ini. Kamu harus iya mengerti engagement rate itu apa, poin-poinnya apa gitu. Impression itu apa. Yang tak kirim ada semua deh. Nanti kalau jelas tak kirim lagi yang itunya. Ada ya. Gitu. Dibaca dulu. Kalau dibaca nanti kita dari nol apa bingung malah. Jadi kamu harus ada bayangan dulu ya. Jadi kan itu ada poin-poinnya. Engagement rate itu apa? Untuk dari interaksi. Impression itu apa? Untuk beberapa jangkauan yang dia melakukan interaksi. Itu ada semua di situ. Ya. Nah, nanti tak bikinkan lebih lengkapnya deh. Tak bikinkan lebih lengkapnya. Yang kamu sebagai panduan, tapi kamu baca dulu yang tak kirim nanti. Kamu baca dulu ya.
dengan detail ya. Biar sama-sama ada gambaran ya. Nah, baru minggu besok minggu pagi kan habis minggu pagi saya ya minggu minggu jam 9 lah. Minggu tuh nggak belum mulai ya lomba kan udah di hotel tapi Belum, ya. kita baru technical meeting itu jam 4, Pak. Nah, minggu kan di hotel aja tuh kamu ya. Nah, minggu nanti itu presentasi sebentar gitu. Gimana? Bisa, Pak. Itu ya. Besok jamnya tak kabarin ya. Halo, Ya, Pak. Baik. ya dibaca dulu ya. Nah, nanti catatannya itu ada dari BMC yang tadi harus ada poin yang masih kecepatan, yang riset itu lewat dari durasi, sama banyak kata dengan dan berikut berikutnya itu dengan menyebutkan dengan banyak banget. Nah mungkin nanti kalau latihan sama Bu Elis dihitung menyebutkan dengannya berapa. Tiap pindah slide menyebutkannya dengan, nanti dia menyebutkan data lagi dengan lagi. Terus setiap pindah slide nyebutnya berikutnya lagi gitu. Ya. Gitu. Jadi jangan mengulang kata-kata yang sering disebutkan kalau untuk pas presentasi gitu. Kan ada kata sambung lain. Hal ini didukung pula. Selanjutnya adalah tentang apa. Kan bukan hanya sekedar berikut-berikut kan. Pada poin ini gitu. Oke, sekarang pertanyaan aja. Ya, ada yang ditanyakan nggak? Jawab jawab dulu. Gimana, Pak? Tanya jawab aja sekarang. Kamu ada yang ditanyakan nggak? Nah, hmm, Nah, ini kemarin Pak saya Freddy. ngirimkan udah lengkap ya gitu. Gimana sebenarnya? Misalnya kalau juri itu tanya, kenapa harus melakukan kemitraan utama sama Dinas Perikanan atau Lingkungan Hidup itu jawabannya yang baik kayak gimana ya? Nah, gini. Kan kita itu mengambil produknya sumber dayanya dari mangrove. Ya, Mangrove itu yang ngelola siapa? Sumber lingkungan hidup dan dinas dengan selengkap. Nah, untuk menjalin hubungan yang baik, kita maka harus bermitra dengan dinas legalnya, dinas yang punya otoritasnya, gitu. Kan ini bisnisnya mau jangka panjang, biar jangka panjang, biar eh, apa tidak terjadi masalah di kemudian hari, kita pakai kerjasama dengan dinas terkait ya, gitu. Nah, apalagi, Pak Randy, cara ya, menjelaskan yang meta audience insight yang biar singkat itu kayak gimana? yang apa? Yang meta Meta, audience insight yang iya, singkat, singkat, singkat dulu ya, singkat semua. Kamu tampilin presentasimu, biar saya ada. Nih, yang bagian mana? bentar. Oke.
Ini kan jelasin ini mau dengan singkat kan? Nah, Ya. hal insight, insight bukan insight, INSIGHT. Jangan tipu. Insight, IN I wawasan, wawasan. GHT. Coba cari dulu, GHT, insight. Yang artinya wawasan. Nah, jelasnya gini. Nah, kan sebelumnya kan ada data dari ini sebelum ini kan data riset ya. Nah, setelah ada data riset didukung pula dengan dua data pendukung yaitu dari data book dan dari meta audience insight. Pada data book ya, yang usia 23 sampai 34 tahun itu paling tinggi dalam proporsi konsumen mencari makanan ringan. Sedangkan pada di meta audience insight di Jawa Tengah dua eh, lokasi Jawa Tengah usia 25 sampai 34 tahun yang minat terhadap makanan ringan, olahan dan makanan organik itu ada cukup banyak banget potensi dan peluangnya. 1.800.000 orang pengguna Facebook dan Instagram yang peluangnya gede banget. Gitu. Gitu jelasnya cara. Halo? ya Pak. Jadi Apalagi yang para responden juga saya masih belibet Pak. nggak kamu jangan juga semua kan habis menjelaskan. Nah, saya telah melakukan riset dengan survei dengan responden sebanyak berapa respondenmu? 55. Nah, responden saya ada 55 orang dengan profil seperti berikut. Jadi ada gendernya, umurnya, pekerjaannya, pendapatannya sekian, dan pendidikannya. Profilnya sebagai berikut. Dah, next aja. Nggak usah bacakan salah satu, kelamaan. Kan dia Oh, juga lihat. Nah, berarti hanya dijelaskan ininya Pak. apanya? Cuma Jelaskan kamu, dijelaskan nah, kamu seberapa besar lah startup Tiara. Tiara, coba aku bukain di target audiens laporan kamu deh. Kok ada usianya 18-50 ya? Kamu buka deh. Ini saya baru ngecek nih. 18-50 ya? bentar. Tipu atau gimana? Di laporan laporan analitik kampanyenya. Laporan analitik. Iya, laporan analitik yang tadi malam dikirim. Tadi kirim itu usia 18-50. Bentar. Ih, mana sih? Bentar. Iya, Bentar. iya, tampilkan deh. Ini enggak? Hah? Ya kamu kira ya gini nggak tadi malam? Tipu lagi nggak? Ih, Aduh. Jadi gimana ya? nanti saat menjelaskan bilang tipe lagi gitu. Harusnya kan 18 25 34 kan? Bu Eli. Ini Iya, tipe iya, atau iya. gimana ya, Bu? Biar nanti saat menjelaskan aja. Saat menjelaskan di itu ya. Ditegaskan ya. Gak apa-apa. Berarti Nanti saat bilang menjelaskan di bilang tipu gitu, Pak. ya gitu. Oh, Saat menjelaskan gitu ya.
Atau kalau nggak ditanya nggak usah ini, kalau nggak ditanya nggak, kan kamu kamu saat presentasi kan bikin presentasi lagi kan, nggak pakai yang ini kan Nggak tahu presentasinya. loh, belum tahu loh Pak. Pakai ada presentasi lagi nanti yang ini. Formnya Yang yang tadi betulnya. malam itu diupload kan ada yang option yang betulnya. Kamu nanti presentasinya pakai yang betulnya ya. Nah, kalau ditanya baru dijelaskan, kalau nggak ditanya nggak usah. Gitu ya. Iya Pak. Ya. Iklannya kemarin kan sesuai kan, 2534 kan. Iya. Nah, itu ya. Ini tadi malam saya cek juga kurang teliti pas ngeceknya. Oke, ada lagi nggak ditanya? Ini saya sambil ngecek-ngecek lagi nih. Kalau yang ini, yang dijelaskan poin-poin pentingnya juga ya Pak. Jangan mana? Masih bingungnya yang tabelnya itu dijelaskannya seperti apa. Ini saya lagi buatkan nih. Bentar. Nah, saya lagi buatin panduannya. Aduh, gitu. Hmm. Waktunya kan nanti nggak banyak ya Tiara ini. Waktunya ya. Jadi ke poin pentingnya aja. Ya, poin pentingnya aja. Jadi secara jelasnya gini. Ya, di hasil iklan saya, ya, secara keseluruhan, ya, jangkauannya adalah, atau impresinya adalah 12.900. Itu di video dan gambar 13.600. Ini dari paid traffic, dari iklan maupun yang berbayar. Yang dari berbayar aja 11 ribuan dan gambar juga 11 ribuan, hampir sama. Ya, itu. Nah, tujuan iklan saya adalah apa? Tujuannya adalah, ini kemarin tujuannya adalah jangkauan ya, untuk menjangkau brand awareness produk mangrove beef ini sebanyak-banyaknya. Nah, didapatkan hasil seperti berikut. Nah, untuk metrik selanjutnya, ya, di engagement rate. Kalau sebentar, saya tanya salah satu. Ini tahu nggak kamu impression tahu nggak? Impression tahu nggak? Akun yang dijangkau. Impression itu akun yang dijangkau. Ya, kalau Ya. organic impression itu yang dari yang nggak berbayar, nggak dari iklan. Kalau paid impression itu yang dari iklan. Total like jumlah yang like, total komen itu jumlah komen, total share, total yang nge-share.
Profil view itu yang mengunjungi profil, Oh iya. yang klik profil. Nah, engagement rate ya itu metrik nah, untuk mengukur seberapa besar keterlibatan audiens yang ngomen, yang nge-like ya. Oh Itu iya. yang ngomen dan yang nge-like itu atau yang save, nah, yang save itu 15% yang video, gambar 10%. Nah, like rate-nya, presentasi yang like itu lebih besar ya dari yang ngomen. Tuh, tuh. Komentar juga sama, ini buahnya sama semua. Tuh. Nah, data performance iklannya, engagement rate-nya dari total video itu berapa adalah 15%. Ya, dengan total engagement-nya sebanyak hampir 2 ribuan. Baik itu dari yang organik maupun yang paid traffic. Tuh, like rate-nya ini, visit rate-nya ini. Nah, nanti ini nggak usah jelasin semua, coba diukur 5 menit ya. Kamu ngomong ini 5 menit. Kalau 5 menit kebanyakan, yang atas-atas ini tampilkan aja. Nah, langsung ke bagian identifikasinya. Nah, beberapa kendala yang saya alami adalah yang pertama adalah karena mungkin budgetnya 100.000 ya untuk menjangkau audiennya belum bisa maksimal dan apalagi waktu tayangnya pendek 1 hari saja. Jadi 1 hari itu belum algoritma si TikTok ya itu belum sepenuhnya mempelajari iklannya itu mau di brand awareness kemana atau ditayangkan kemana. Nah, terus di bagian konten ya konten itu harus tidak banyak CTA-nya atau mungkin tidak banyak membuat orang itu berkomentar ya, gitu. Bisa dijelaskan di situ nanti. Nah, solusi yang dilakukan sebutkan aja seperti yang saya kirim gitu. Nah, tapi diukur dulu nanti menjelaskan ininya kira-kira gini. Kalau 5 menit kamu menjelaskan data-datanya itu 2 menit setengah, menjelaskan bagian atau 3 menit ya, maksimal 3 menit, menjelaskan hasilnya ini 2 menit atau 2 setengah, 2 setengah gitu. Gitu. Nggak usah dibacakan semua. Kalau bacakan semua habis 5 menit. Ya. Nih, tak kasih tahu poin utamanya yang penting. Poin utamanya yang penting, ya, yang pertama. Nah, yang bagian ini, target audiens dan tujuan iklanmu apa? Nah, target audiens dan tujuan iklanmu apa? Yang kedua, di impression organik, paid traffic di impression ini. Ini total like ini ditampilkan aja, nggak usah sebutkan ini. Oh, Nah, terus di sini, ini penting nih, engagement rate. Gitu. Nah, ini cara ukurnya biasa aja, nggak usah itu. Terus biaya efektivitas. Biaya efektivitasnya berapa? Nah, ini penting. Tabelnya mana ya? Efektivitas video yang rupiah, mana yang rupiah? Nanti kamu tambahkan yang untuk yang rupiahnya. Kos per tayang yang gambar. Kos per tayang yang video. Nah, ini. Nah, jadi satu tayangan yang iklannya ya itu sekitar 8 rupiah gitu. Nah, terus yang di gambar dan juga sama 8 rupiah juga gitu. Ya poin pentingnya di situ. Sama jelasin identifikasi kendala, solusi dan rencana perbaikan. Pokoknya gitu. Kalau nggak usah disebutkan semua tadi like rate-nya berapa, nih membacakan itu semua habis waktunya. Ke poin pentingnya aja. Poin pentingnya dari impression, terus tadi engagement rate, ya, like rate, nah gitu. Jadi tujuannya adalah kamu harus sebutkan juga bahwa tujuan iklanmu ini adalah brand awareness. Bagaimana orang itu mengetahui brand saya dulu dan mengetahui bagaimana orang itu mengenalkan produk ini untuk edukasi dulu. Oh ada loh produk dari mangrove, olahan mangrove itu kan nggak banyak orang tahu. Itu. File yang saya kirim itu dibaca, itu ada penjelasannya semua. Tanya-tanya kan nggak?
Kalau yang ini Pak, kalau yang lampiran-lampiran itu perlu dijelaskan nggak Pak? Nggak usah lampirannya, ini data aja. Lampirannya kan ini, lampiran ini kan sudah masuk di sini semua. Nah, udah masuk di sini semua. Udah masuk di mana? Sini semua data-datanya. Karena begini Pak Randi, waktu yang di LKS Jawa Timur kemarin kan itu Pak, presentasinya sama tanya jawabnya digabung. Jadi kalau saya lagi ngomong ini dipotong dulu tanya jawab gitu. Saya lagi ngomong ini dipotong saya jawab gitu. Oh gitu ya nggak apa-apa. Itu kan berarti nanti misalkan saat kamu menjelaskan impression, kamu dipotong pertanyaan apa, kamu tinggal jawab gitu. Nah, kalau gitu berarti kamu harus mengetahui semua nih. Ya, VPR itu apa? Nah, visit profile rate. Nah, ini penting juga. Nah, visit profile rate-nya adalah berapa ini? Sekitar 0,13%. Memang masih sedikit ya. Karena apa? Karena di konten saya belum ada poin yang menyebutkan bahwa harus mengunjungi profil untuk like dulu, untuk follow dulu, belum ada. Gitu. Ada pertanyaan lain nggak? Tanyakan aja Tiara kalau masih ada yang bingung. Ini Pak, kalau Nggak. misalnya di Ya. metrik, Nah, gimana? misalnya yang di metriknya engagement rate. Misalnya Mm-mm. saya hanya menjelaskan yang engagement rate-nya, tapi ditanya misalnya kenapa yang lain nggak dijelasin itu saya jawabnya gimana? Gini, kan dia juga melihat. Nah, kita karena gini, engagement rate itu sudah mewakili like rate, comment rate, share like, dan yang belum itu view profile. Jadi engagement rate itu sudah mewakili interaksinya. Interaksi itu berupa like, comment, share gitu. Oh, Gabungannya itu ada di engagement rate gabungannya. Coba nih ditambahkan kan hampir mirip nih misalkan. Engagement rate 15 kan. Ini 14 tambah 1 tambah 3 0,13 hasilnya 15 ini kan. Nih 10 ini tambah ini hasilnya juga 10 ini. Sudah mewakili itu. Gitu. Cuma hanya menyampaikan distribusinya aja. Nah, itu semua ada di itu. Kamu baca dulu rumus engagement rate itu apa rumusnya, dan itu ada itu dipelajari dulu. Engagement rate itu kan rumusnya adalah total interaksi ya dibagi jumlah followernya, jumlah yang apa tayangannya ya, terus dikali 100%. Coba dibaca dulu.
Ada lagi nggak cara? Kalau nanti dibaca-baca dulu, besok presentasi. Kamu bikin PPT-nya belum ini, yang ini? Halo? Halo Pak, Bikin PPT-nya belum? PPT Mm-mm. yang untuk presentasi. Mm-mm. Itu katanya Bu Eli opsional, jadi Kak kita pakai yang ini. Nah, ini aja. Kan, kan nanti di sana itu tetap presentasi. Ya. Kalau suruh presentasi dengan file sendiri, kamu bikin PPT-nya. Baik, Pak. Ya. Kalau suruh presentasi nanti bikin PPT-nya. Berarti kita tetap persiapkan ya Pak. Kemarin Persiapan kemarin karena filenya, kami iya karena kami ngejar waktu sih ya Pak. waktu, Kemarin ya. kan ngejar waktu terus kondisi tidak memungkinkan untuk membuat PowerPoint kayak gitu. Jadinya akhirnya saya putuskan untuk mengambil keputusan udah di ini dulu yang dikirim dulu kayak gitu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Nanti PPT-nya ditampilin yang penting-penting aja. Oke. Jadi, gitu. Yang jelas, yang wajib itu di bawahnya harus ada PPT-nya. Terus data-data ini juga harus ada dimunculkan, ya. Gitu. Ini Hmm, juga belajar akhir gitu. Tapi yang metrik-metrik itu yang penting-penting gede-gede ya, infografis gitu aja. yang infografisnya aja berarti. Iya, Terus gitu. ini Pak mau apa namanya tanya sekalian di nanti kan eh, di tujuan kemarin sih memang tujuannya itu kan bebas ya tujuannya Iya, tujuannya bebas. bebas. Tujuannya kemarin bebas boleh view boleh ke landing page. Nah kemarin tuh sempat ada kira-kira nih pertanyaan yang akan muncul terkait dengan landing page karena kan kita juga melampirkan landing page ya. Itu kira-kira Hmm. pertanyaan yang akan muncul apa? Soalnya kalau saya mengikuti yang Zoom di Jatim itu rata-rata itu tidak ada pertanyaan ke arah landing page aja, hanya dibuka, oh ini landing page-nya kayak gitu aja. Oh, gitu. Oke. Kalau kalau nanti ada pertanyaan itu ya paling terkait dari mana trafficnya landing page gitu aja. Gitu. Paling itu Iya, aja. iya, Hmm. Ini juga juga. ada Tapi perubahan, saya Pak. kira saya kira nggak banyak disebut yang itu sih, yang landing page. Landing page itu. Oke. Iya, Ini ada perubahan. Kemarin kan harusnya dua kali presentasinya. iya. Nah, kalau sekarang itu satu kali langsung presentasinya. Nanti akan dijelaskan Oh, teknisnya saat TM kayak gitu satu katanya. kali itu berarti presentasi tiga langsung, Bu. Iya, Nah, gitu. Berarti nggak ada jeda istirahat untuk belajar lagi gitu. Langsung tiga harus menguasai semua itu. iya Ini betul. PR-nya itu kalau kayak gitu nanti ngeblank di awal, belakangnya ngeblank juga, Bu. Ya udah bubar semua di belakangnya. Gitu. Semangat Ya. Tiara, pasti bisa. Kalau satu-satu, kalau satu-satu nanti misalkan di awal itu kan bisa turun dulu, nenangin Iya, dulu. Nah, kalau yang ini di awal gede ya bubar ya sampai udah. akhir nanti tuh nggak bisa Iya nenangin. Jadi benar-benar di gitu. awal pastikan ini tenang, tenang. Iya, kuncinya tenang. Tuh. Kemudian tadi kan kita balik ke BMC ya Pak. Di BMC Ya, itu kan disebutkan biaya fixed cost sama biaya variabelnya nggak ya. betul. Ya. Nanti eh, saya kan belum begitu mengenal untuk yang Pak Indra itu, maksudnya tipe yang Hmm. bagaimana eh, apa namanya style dalam bertanya dan lain sebagainya. Nah kemarin kan Pak Randy bilang kalau beliaunya jago di keuangan. Nah kira-kira nanti Ya, akan ditanya apa ya Pak tentang biaya itu? Apakah anak akan disuruh bagaimana cara menghitung dan lain sebagainya atau nggak pakai sampai kalau motivasi atau kalau menghitung nggak sampai. Paling bertanya, kenapa itu masuknya di fixed cost, kenapa itu masuknya di variable cost gitu. gitu. Paling itu aja ya kalau menghitung. Ya, Enggak. jadi kalau itu kan harusnya bisa menjelaskan, oh, karena biaya ini sifatnya bukan yang biaya tetap, biaya Iya, variabel mengikuti barang mengikuti. terjual gitu. Paling gitu aja. Kalau menghitung waktunya, Bu, durasi Iya, waktunya, iya. Durasinya. Paling itu aja ya, yang nggak masnya yang nggak bisa bisa langsung lewat. dijelaskan kayak gitu. Iya, bisa langsung aja. Hmm. Jadi yang belum ini kurangnya PPT yang ini, Bu.
Iya, melakukan karena kemarin penelitian. kan opsional. Nah, kita mengejar Ya, waktu. Karena kemarin kan, ya sebenarnya eh, yang di riset kan PPT-nya juga opsional. iya, cuma kan kita sudah siap, Pak, kalau yang di riset. Waktunya sudah disiapkan ya. Yang Iya, ini enggak, yang maksudnya ini kita, mepet kita waktu. nah kita tuh fokus di research, kemudian yang kontennya itu eh, apa namanya karena menggandeng tim lain dan dari pihak sekolah itu karena untuk lomba jadi harus pakai tim inti DKV, tidak boleh pakai tim yang lain kayak gitu. Nah, menunggu tim inti ini mereka juga punya project yang lain. Nah, saya tenangnya karena kemarin kita ngiklan itu satu kali langsung jadi. Iya, iya. Satu kali langsung jadi ternyata pada saat ngiklannya untuk ini ternyata lumayan trouble-nya. Dan itu nanti bisa diceritakan saat waktu ini. Kemarin saya juga ada kendala. Karena ini produknya itu saya mengangkat produk kesehatan. Jadi saat iklan saya itu mencantumkan nilai gizi dan lain-lain itu di kendala. Nah, ternyata itu oleh si pihak TikTok algoritmanya itu dianggap produk obat. Nah, itu diceritakan nggak apa-apa, saya kendala. Gitu. Nanti terus iya ya Pak bisa. Berarti bisa ya bisa kita tambahkan ke situ. Bisa, jadi sebentar aja. Kemarin saya ada kendala juga waktu gini. Tapi saya juga bisa mengatasinya. Solusinya adalah membuat, kan kata-katanya diubah ya kemarin ya. Ya, tadi yang Ya, kandungannya kita kan kan, tadinya awalnya kandungannya disebutkan terus diganti menjadi hmm, punya segudang manfaat kayak gitu. nah gitu-gitu. Punya. Itu bisa jadi solusi perbaikan dan identifikasi masalah itu nanti. Ya, karena yang poin ini kan kemarin waktu Zoom kan Pak Mandani bilang ya, yang penting itu kan Iya, eh, menguasai itu tuh nanti kalau iklan itu kamu tuh gimana masalahnya, poinnya apa, diidentifikasi, terus solusinya gimana, perbaikannya solusinya gimana. gimana? Iya, Nah, kemarin waktu menguasai yang itu Zoom kan, waktu terakhir. Zoom kan gitu kan. Iya, tidak sebenarnya tidak harus berhasil. Iya, Mm-mm. tidak masalah hasilnya yang dinilai. Iya, tidak masalah Tapi adalah hasilnya yang dinilai. mengerti hasilnya itu mengerti benar gitu. Iya, betul, Pak. Gitu kan. Nah, itu makanya harus dipelajari dulu. Dan nanti bikin PPT sambil dibaca, jadi dibaca ulang semua Bu, yang saya kirim, yang di poin-poinnya tak kemarin, dibaca ulang semua. Habis itu dibuat PPT gitu. Lalu nanti minggu kita zoom lagi. Kan minggu kan Cuma di lagi hotel ya. mungkin sinyalnya lebih lancar lah kalau di Solo lah. Iya, Pak. Semoga aja. Hmm, gitu. Nanti di Solo nggak usah jalan-jalan dulu, nanti sakit lagi, walau bingung nanti. Iya, bener. Kemarin aja saya udah bingung. Karena kan, Tapi ini ya, sudah sehat, ini udah sehat. ya Ini sudah kondisi Tiara mendingan. gimana? Udah. Ini. Gimana sekarang kondisinya Tiara? Udah mendingan, lebih baik. Ya, Ini oke. dijaga terus kesehatannya. Karena bingung maksudnya kemarin tuh saya sebenarnya juga was-was Pak ketika ketika apa namanya tugasnya ini helpernya yang buat dibantu saya kan nanti dia benar-benar tidak tahu alur jalannya ceritanya. Iya, Nanti gitu. semakin Tidak, bingung menjelaskannya. nah, ini masih sehari semalam, nanti kan bisa baca dulu. Coba nanti yang bikin presentasi Tiara aja, biar Iya, tahu. Yang ini kan laporannya sudah ada, yang bikin presentasinya Tiara, biar tahu. Nah, nanti bikin pas di hotel juga nggak apa-apa, nanti malam itu. Gitu. iya Pak. Gitu. Udah lagi yang tanya kan? Ada lagi nggak Tiara yang mau ditanyakan? Saya kira itu dulu Pak pertanyaannya. Nanti kalau ada yang saya mungkin bingung lagi, saya capri aja di grup.
Oke, gitu ya. Nanti besok jamnya kita WA-an ya. Tuh, oke, hari ini eh, cukup ya untuk persiapannya lombanya. Ya, nanti kesehatannya dijaga terus, yang penting itu. Ya. Kalau perlu, kalau tadi masih minum obat, mau obat, masih ya. Oh. Ya, nanti pokoknya ya di Solo kan di hotelnya di hotel sesuai lokasi atau beda lokasi ya? Wih, Di hotel itu. lokasi lomba. Iya, di 5 menit dari SMK 1 Surakarta. Oh, ya deket lah ya. Ya, nah, ya, maksudnya nggak terlalu capek menjaga nanti Iya, di hotel ngerjain yang ini PPT kamu yang ngerjain sendiri ya, yang PPT ya biar sambil baca ya. Ya, Pak. Yang kemarin kan udah dikerjain sama tim gitu. Ini ngerjain sendiri. Itu mungkin ketemu lagi besok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randy. Iya, sama-sama.